Ummul Akhyar membentuk generasi pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Saudara-saudaraku, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Tidak ada di dunia ini manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menghendaki agar manusia di dunia ini tidak berbuat dosa sama sekali. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki mereka untuk tidak berbuat dosa sama sekali, sementara jika mereka tidak berbuat dosa sama sekali, justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan memusnahkan mereka dan mengganti dengan manusia-manusia baru yang nantinya mereka akan berbuat dosa. Supaya apa? Supaya mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mengampuni dosa-dosa mereka. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika kalian tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memusnahkan kalian. Wa la jaa'a biqaumin yudhnibun, dan Allah akan mengganti dengan suatu kaum yang nantinya mereka akan berbuat dosa. Supaya apa? Fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum, agar mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mengampuni dosa-dosa mereka. Artinya bukan kita tidak boleh berbuat dosa, akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa yaitu dia yang ketika berbuat dosa segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah dia perbuat. Maka di sini kita semua adalah orang-orang yang sangat butuh dengan istighfar. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentangnya kepada kita dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya yang telah lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan, bahkan yang akan datang. Kendati pun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Sungguh aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 100 kali dalam sehari. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Akthar min sab'ina marrah." Lebih dari 70 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam sehari. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah Allah jamin, telah Allah hapuskan dosa-dosanya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Bagaimana dengan diri kita? Dosa-dosa kita yang telah lalu tidak ada yang menjamin bahwa Allah telah menghapuskan, apalagi yang akan datang. Maka bulan Ramadan hadir sebagai bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan ini banyak memerdekakan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Maka jika pada bulan ini kita masih enggan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kapan kita akan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai kita menjadi seseorang yang sangat merugi. Jangan sampai kita menjadi seorang yang celaka disebabkan karena datang bulan Ramadan kepada kita. Kita bertemu dengan bulan Ramadan hingga akhirnya bulan Ramadan tersebut pergi meninggalkan kita, akan tetapi dosa-dosa kita belum Allah ampunkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Celakalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang disebutkan namaku di sisinya lantas kemudian dia tidak mau bersolawat atas namaku. Wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu.
Celakalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang datang bulan Ramadan kepadanya. Dia bertemu dengan bulan Ramadan hingga akhirnya bulan Ramadan tersebut pergi meninggalkan dia, akan tetapi dia dosa-dosanya belum Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang celaka. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang sangat merugi disebabkan karena kita tidak bisa menjadikan waktu kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak berkenan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya bulan Ramadan pergi meninggalkan kita sementara dosa-dosa kita masih menggunung tinggi. Saudara-saudaraku, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Buah hasil dari istighfar tidak hanya bisa diraih seseorang ketika dia sudah sampai ke negeri akhirat. Bahkan buah hasil dari istighfar ini bisa kita raih semenjak kita berada di dunia. Disebutkan dalam sebuah athar bahwasanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala datang kepadanya beberapa orang yang mengadukan permasalahan hidupnya kepadanya. Datang orang yang pertama mengadukan tentang musim paceklik yang tengah dia hadapi. Maka Imam Hasan Al-Basri katakan kepada orang tersebut, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah solusi yang diberikan Imam Hasan Al-Basri ketika ada seseorang yang mengadu tentang permasalahan hidupnya kepadanya. Kemudian datang orang yang kedua mengadukan tentang kemiskinannya. Imam Hasan Al-Basri kembali mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga datang orang yang ketiga mengadukan tentang dirinya yang tak kunjung dikaruniai seorang anak. Maka kembali Imam Hasan Al-Basri katakan kepada orang tersebut, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang orang yang terakhir, yaitu orang yang keempat, mengadukan tentang kebunnya yang kekeringan. Maka lagi-lagi Imam Hasan Al-Basri katakan kepada orang tersebut, istaghfirillah, beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui hal ini, maka membuat salah seorang murid dari Imam Hasan Al-Basri menjadi penasaran. Apa alasan Imam Hasan Al-Basri senantiasa memerintahkan setiap orang yang mengadukan permasalahan hidupnya kepadanya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas Imam Hasan Al-Basri menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Rabbmu, kepada Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta dan anak yang banyak kepada kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebun dan sungai-sungai yang indah kepada kalian. Dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang penuh berkah kepada seseorang. Dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan harta seseorang, dan masih banyak hal-hal lain yang bisa diraih seseorang dari istighfar-istighfar mereka. Ini merupakan buah hasil dari istighfar yang bisa mereka raih semenjak mereka di dunia. Tentu di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang jauh lebih baik daripada itu semua. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada mereka, dan yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan mereka semua dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Berbahagialah bagi seseorang yang mendapati catatan amalnya banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, "Man ahabba an tusirahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar." Barang siapa yang ingin bahagia
ketika dia melihat catatan amalnya nanti, maka hendaknya dia memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadikan Ramadan kali ini menjadi momen saling membantu. Mari bantu perkembangan dakwah Ummul Akhyar dengan berinfak dan sedekah ke rekening yang tertera. Untuk konfirmasi infak dan sedekah, langsung hubungi nomor yang tertera ya. Terima kasih.